your smile, oh your smile. Run into you, wanna break in the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vicky Listianingsih, CGP Angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Magelang. Baik, pada aksi nyata kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Untuk supervisi akademik sendiri memiliki tujuan untuk mengembangkan guru. Pengembangan guru di sini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru, baik dari cara mengajarnya, terus dari guru juga dapat menganalisa atau mendiagnosis permasalahan-permasalahan apa yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Ya, harapannya dengan adanya supervisi akademik ini, maka pembelajaran akan selalu berpihak kepada murid sehingga menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berprestasi dan unggul. Ya, baik, untuk tahapan supervisi akademik sendiri ada 3. Yang pertama yaitu pra-observasi, di mana pra-observasi ini dilakukan untuk mengecek kesiapan dari guru dalam merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu observasi, di mana saya sebagai supervisi atau supervisor itu melakukan pengamatan terhadap jalannya pembelajaran dan membuat catatan-catatan observasi yang akan didiskusikan bersama dengan guru yang disupervisi pada saat pasca observasi, di mana pada saat kegiatan pasca observasi ini akan membahas mengenai temuan-temuan yang diperoleh pada saat observasi sehingga didapatkan solusi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya, baik, mari kita simak video-videonya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Baik Bapak, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin Pak Wildan bisa ini dulu memperkenalkan diri ya. Boleh? Oke. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Istianto, sering dipanggil Wildan, Pak Wildan. Saya di sini mengampu mapel kejuruan PPLG. Oh iya, baik. Baik Pak Wildan. Kita ini kan akan melakukan praobservasi dulu ya sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas bersama Bapak. Di sini ada pun tujuan dari kegiatan supervisi itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan kualitas dari kompetensi Pak Wildan dalam mengajar. Ya. Jadi memang banyak sekali manfaat dari supervisi akademik ini, Pak. Salah satunya adalah nanti kita jadi mengetahui, dapat menganalisis dan mendiagnosa serta mencari alternatif permasalahan-permasalahan apa dalam pembelajaran Bapak nanti. Oke, baik. Baik, rencananya pembelajaran Pak Wildan ini topiknya, materinya apa ya, Pak? Baik Bu, untuk topik materinya itu adalah konsep model view controller web programming. Programming, baik. Kira-kira tujuan pembelajaran apa ini yang ingin Bapak capai? Ya, nanti saya harapkan siswa dapat menjelaskan prosedur pemrograman menggunakan konsep MVC. Oh, MVC itu apa ya Pak? MVC itu adalah model view controller. Wah, ini pembelajarannya memang luar biasa ya di RPL ya. Iya Bu. Baik Pak Wildan, kira-kira pengembangan kompetensi siswa apa yang akan dicapai atau yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ini Pak? Baik, untuk fokus dari pembelajaran ini adalah siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat mengenal apa yang dimaksud dengan MVC. Dan nantinya MVC itu akan digunakan untuk pembelajaran atau pemrograman tingkat lanjut yang sering dipakai dengan framework. Ya, oh iya, karena ini pemrograman ya Pak ya. Iya. Baik. Tadi saya menangkap bahwa siswa lebih aktif dalam pembelajaran ya Pak. Iya. Berarti di sini ada tantangan ya dalam pembelajaran. Menurut Bapak tantangannya apa Pak dalam nanti akan mengajarkan topik ini, itu tantangannya apa Pak? Tantangannya itu lebih ke arah motivasi.
Iya, jadi motivasi anak-anak itu cenderung lebih kurang untuk mempelajari hal yang baru, terutama programming gitu. Iya, betul. Oke, nah dengan adanya tantangan tersebut ya Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak susun untuk pembelajaran besok ini? Untuk strategi yang saya susun, pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah metode STAT. Wah, apa itu ya metode STAT ya Pak? Itu metode Student Team Achievement Division. Jadi nanti satu kelas itu bakal dibagi menjadi beberapa kelompok dan itu sudah kita petakan. Seperti itu Bu. Nah nanti ada sebuah topik yang harus mereka selesaikan. Nah, di kegiatan itu mereka juga bisa berdiskusi, berkolaborasi, dan saya harapkan pembelajaran jadi lebih aktif. Iya, betul sekali ya. Jadi ini pemetaannya itu berdasarkan apa Pak? Tadi kan ada kelompok-kelompok ya. Iya, berdasarkan kemampuan dan cara belajarnya. Jadi nanti misalkan siswa A ini dengan cara belajar menggunakan musik kan bisa menjadi lebih gampang paham gitu ya. Tapi untuk yang lain kan belum tentu bisa. Tapi dari situ bisa saling berdiskusi Bu. Jadi misalkan yang tadi itu mendengarkan musik kok cepat memahaminya gitu ya. Nah terus nanti bakal menularkan ke teman-temannya seperti itu. Nanti satu tim itu kita harapkan itu satu suara gitu, sudah paham semua gitu. Berarti nanti Bapak tidak mengelompokkan mereka itu berdasarkan tingkat kemampuan dulu ya, tidak ya? Tidak Bu. Oh tidak, jadi nanti ngacak gitu dulu ya. Nah, jadi harapannya bisa berkolaborasi antara satu anak dengan anak yang lain ya. Betul. Baik. Untuk kira-kira Pak, untuk mendukung pembelajaran besok itu biar terlaksana dengan baik, kira-kira membutuhkan apa saja Pak? Sarana dan peralatan atau media? Ya, Ibu. Kalau untuk sarana prasarana, untuk guru itu cukup laptop. Terus kalau siswa itu nanti ada PC, internet untuk kolaborasi gitu kan disebut. Lebih ke arah situ. Ya. Terus apa yang sudah Bapak ini persiapkan Pak selain RTP? Untuk yang saya persiapkan itu lebih ke arah perancangannya sih. Perancangan pembelajarannya itu bagaimana saya meramu pembelajaran itu menjadi lebih aktif lagi gitu. Iya. Untuk media pembelajarannya sudah ini dilakukan variasi apa belum Pak? Sudah Bu. Jadi untuk media pembelajarannya itu nanti ada modul. Kemudian saya juga mempersiapkan itu PT. Nanti anak-anak ketika pembelajaran itu akan memperhatikan saya dulu. Nanti terus modul itu saya kasih ke mereka. Jadi disesuaikan dengan passionnya mereka ya. Maksudnya gaya belajar mereka ya, ada visual, auditori. Ada juga itu yang pakai video itu juga bisa. Itu juga saya sudah mempersiapkan. Oke, Pak Wildan sudah membuat perencanaan pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, terus rencana kapan Pak pembelajaran ini akan dilakukan? Insya Allah di hari Senin pada tanggal 12 Desember. Oh iya, di kelas? Di kelas 11 PPLG 1. Oh iya, baik. Berarti besok hari Senin di kelas PPLG 1, 11 PPLG 1 kita ketemu ya Pak ya? Iya Bu. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang praobservasi ini Pak? Saya sangat senang Bu sebenarnya. Jadi di sini saya juga sudah mempunyai wawasan yang lebih untuk pembelajaran yang akan datang. Saya akan bisa mempersiapkan lebih lagi untuk pembelajaran besok itu Bu. Ya, baik Pak, jadi semoga saja besok pembelajarannya lancar, bisa maksimal ya Pak. Iya, terima kasih sekali Pak Wildan. Sama-sama Bu. Iya. Oke, silahkan dibimbing doa. Doa dulu siap, doa mulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru memberi salam. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Sehat semua? Jaga apa tuh sekarang? Hijan. Hijan kenapa hijan? Sakit. Oh iya Pak, sakit Pak. Terus Akbar apa?
mempelajari MVC programming. Sudah tahu nanti? MVC Apa MVC? Apa berarti? MVC itu model view controller. boleh dijelaskan? Pertama diarahkan ke view dulu view. Nah dari view itu request controller. Terus controller ngambil data ke database lewat model. Oke, betul sekali. Kita kasih kabar buat Putri. Oke, jadi nanti kegiatan hari ini itu kegiatan kelompok. Nanti ada beberapa yang harus kalian lakukan secara kelompok ya. Karena itu kan Putri kan sudah menjelaskan MVC itu ada tiga komponen, model, view, sama controller. Itu. Nah terus untuk memulai dari tadi yang dikatain sama Putri dari mana? Yang model yang dipakai model komponen yang dipakai itu mana apa dulu? Apa? Ya betul dulu. Terus request mana? Gak apa-apa dijawab aja. Request ke controller dulu. Nah, terus ambil dari database. Oke, database-nya dapat dari apa? Ambil dari model gitu ya. Itu. Jadi nanti core-nya itu ada di model. Model itu integrate sama database yang bakal ngambil semua data itu di database. Nah, oke gitu ya. Terus sekarang kegiatannya itu simpel aja, simpel. Saya jelaskan sedikit kenapa kalian saya suruh berangkat sekarang. Jadi besok kan udah awal semester baru ya. Nah, untuk mempersiapkan awal semester baru, nanti akan saya kasih sedikit materi buat penunjang ke arah sana. Jadi saya harapkan nanti biar kalian itu tidak bingung untuk menghadapi semester baru. Itu ya. Nah, nanti silakan kalian bisa diimprove juga, kalian bisa eksplorasi itu. Nanti kita bagi per kelompok. Kelompoknya ini aja ya. Maksudnya satu bulat-bulat ini juga. Enggak apa-apa. Pindah ya? Gimana? Kita mau pindah sini? Apa-apa. Nomor nomor sama? Itu Pak untuk aku. Betul. Biasanya kan kalian mencari framework kayak JS itu pakai apa? Itu iya kan? Cukup bahasanya nggak apa-apa. Cukup bahasanya nggak apa-apa. Semuanya bisa. Iya Kak. Oke Pak. Kopi pastel. Kalau kebanyakan di sini dipakai itu kan satu. Ini sekarang kan banyak apa itu framework JS kan banyak. Kalau yang nomor 5 itu gambar kan Pak? Alurnya gambar JS. Jalan download kan boleh kan? Mau download boleh, mau bikin boleh. Oke, sudah ya. Sudah habis waktunya buat mengerjakan. Sekarang silahkan dipresentasikan salah satu kelompok dari 5 kelompok ini. Siapa yang mau maju? Yuk, siapa? Ada? Mantap. Oke, silakan kelompoknya Putri, Noval, Nisa, sama Dinda. Waktu saya silakan. Nah, dia mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Naisila Lalita, absen 1. Nama saya Fajratun Nisa, nomor absen 12. Nama saya Nafal Ardian Saputra absen 23. Nama saya Putri Citra Dewi, absen 24. Konsep MPT memiliki banyak pengertian atau definisi. Setelah memahami materi yang telah diberikan, menurutmu apa definisi dari MPT? MPT atau model view controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Sebutkan perbedaan dari MVC dan OOP. OOP itu teknik pemrograman, sedangkan MVC itu konsep pemrograman. OOP itu teknik pemrograman yang mengandalkan konsep berdasarkan objek, sedangkan MVC itu konsep pemrograman yang memisahkan antara query ke database atau modeler dengan tampilan atau keyword dan logika pemrograman atau controller. C. OOP itu menekankan pengertian bagaimana sebuah kode pemrograman Laravel atau Coordinated. C. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat menggunakan konsep MVC dengan framework PDS, Angular, dan Vue.js. Ruby adalah bahasa Yo, ada yang mau tanya kan? Ya, sudah cukup ya? Oke, kita beri proses kelompok 1. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang dimanfaatkan. Silahkan bisa kembali lagi ke tempat. Oke. Ya, MVC itu banyak sekali ya bahasa pemrograman yang sudah Pak kelompok 1 jelaskan, dari Ruby, C#, Golang dan sebagainya, itu memang bisa dipakai semua. Nah, untuk materi selanjutnya besok kita akan mempelajari Laravel terlebih dahulu. Jadi framework PHP dengan memanfaatkan MVC. Bagaimana caranya dengan memanfaatkan Laravel ya. Laravel itu nanti kita membuat sebuah aplikasi ya. Seperti itu ya. Nah, itu nanti kita terapkan di praktikum semester awal. Sudah jelas itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan berkemas-kemas, bisa dipimpin untuk kedua. Doa selesai. Berdoa untuk berbicara. Oke, selamat sore. Hadirin sekalian, semoga sampai rumah dengan selamat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak perasaannya setelah saya ikut pembelajaran dari Pak Wildan? Alhamdulillah saya senang, Bu. Oh. Sekaligus saya malu dan grogi sebenarnya. Iya, soalnya pembelajaran saya itu masih banyak yang kurang, Bu. Oh gitu Iya. ya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Baik, Pak Wildan, kita kan hari ini akan berbincang-bincang mengenai pasca dari supervisi yang dilakukan kemarin. Ya, kebetulan hari ini juga hadir pendamping praktek saya, yaitu Ibu Endang. Ya, Bu. Iya. Nanti juga akan melakukan observasi terhadap perbincangan kita pada hari ini. Jadi memang perbincangan kita ini tujuannya adalah mereview ya dari hasil dari kemarin observasi yang saya lakukan dalam supervisi pembelajarannya Pak Wildan. Siap. Ya, jadi nanti Bu Endang akan juga memberikan masukan di akhir sesi percakapan kita ini, apakah sudah mengikuti alur tinta, terus kira-kira masukan apa saja yang bisa diberikan ya Bu. Oke. Baik Pak Wildan. Setelah kita melakukan observasi kemarin, tujuannya sebenarnya hari ini itu kita berbincang-bincang itu untuk memberi
beberapa masukan. Pada intinya sih pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Iya. Tapi menurut Pak Wildan, kira-kira apa yang masih kesulitan yang dialami oleh Bapak pada saat pembelajaran kemarin? Nah ini ada beberapa hal yang perlu saya bahas dengan Ibu sebenarnya. Ya. Jadi pada saat pembelajaran kemarin itu siswa saya itu banyak yang belum fokus. Jadi ada banyak yang main HP atau ada yang praktek komputer sendiri, ada yang bersenda gurau dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin nanti dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa menemukan jalan itu. Iya, betul. Memang Pak Wildan kemarin ketika saya observasi juga menemukan hal yang sama. Jadi saya lihat bahwa siswanya Pak Wildan itu di awal-awal itu masih belum bisa fokus terhadap pembelajarannya Bapak. Ya seperti itu, masih pegang HP sendiri, ada yang mendengarkan musik juga. Gitu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, baik Bu. Jadi ketika pembelajaran kemarin saya sudah mencoba untuk mengajak anak-anak itu untuk memperhatikan saya seperti itu. Entah itu mengingatkan, entah itu ya yang jelas saya mengingatkan secara langsung gitu. Oke, setelah Bapak ingatkan ke anak-anak masih tetap bagaimana Pak? Anak-anak udah ada perubahan apa tidak? Ada beberapa yang sudah ada perubahan, tapi tetap juga masih ada yang belum Bu. Mungkin karena fokus dengan dunianya sendiri seperti itu. Iya, jadi ketika ada materi, terus ketika dia sudah fokus itu kok kayaknya susah ya Bu ya buat fokus ke saya lagi seperti itu Bu. Ya. Betul. Kira-kira menurut Bapak ada nggak sih ide-ide yang bisa Bapak lakukan gitu untuk membuat anak-anak itu fokus? Ya, baik. Jadi setelah pembelajaran itu selesai, saya sempat browsing gitu. Nah di browsing itu saya mendapatkan sebuah teknik yang cukup menarik. Apa itu? Nah, jadi namanya itu teknik stop. Teknik stop. Nah, bisa dijelaskan gitu bagaimana tentang teknik stop itu? Ya, jadi teknik stop itu nanti S-nya itu stop. Jadi pembelajaran itu bakal berhenti sejenak. Kemudian itu T-nya itu take a deep breath. Jadi itu mengambil nafas. Nah, setelah itu sudah nanti baru observe Bu. O-nya itu observe. Jadi nanti anak-anak itu diminta untuk mengobservasi lingkungannya seperti apa. Nah, kemudian itu yang terakhir itu proses. Proses itu lanjutkan nanti. Nah, jadi di pembelajaran nanti akan saya terapkan. Jadi ada waktu buat berhenti sejenak, kemudian saya putarkan musik. Nah, kemudian nanti agak lebih fokus lagi biar bisa masuk ke pembelajaran saya seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi nanti menghadirkan fokusnya itu dengan menggunakan teknik stop dulu di awal pembelajaran mungkin ya. Betul. Oh iya, wah, baik sekali. Baik Pak, untuk hasil pengamatan saya yang kedua nih Pak Wildan. Iya, Pak, saya masih menemukan Bapak itu belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada anak. Iya. Jadi saya lihat tuh hanya ada beberapa anak saja yang Bapak beri bantuan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang hal ini? Ya, baik Bu. Jadi kenapa saya melakukan seperti itu? Karena persebaran anak itu bervariasi. Jadi ada yang sudah paham, ada juga yang belum. Jadi ketika itu anak itu sudah paham, saya tinggal memantau saja. Tapi kalau misalkan ada yang kesulitan, barulah saya itu masuk ke situ. Jadi saya mengarahkan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi sama murid. Seperti itu. Iya. Berarti Anda sudah ini ya Pak, sudah memetakan ya kebutuhan anak ya? Oh sudah Bu, jadi kan kemarin kan saya kelompokkan ya Bu ya, saya kelompokkan, saya petakan dulu. Nah jadi itu ada anak-anak yang memang daya serapnya itu tinggi, itu sudah saya tandai seperti itu. Dan saya ketika di pembelajaran itu cukup saya amati aja, cukup saya amati ketika dia sudah bisa mencapai indikator kompetensi yang seharusnya, nah saya barulah fokus yang lain. Luar biasa Pak. Iya. Jadi memang Pak Wildan ternyata sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan siswa ya. Sekarang bagaimana Bapak itu mengukur tingkat pemahaman siswa setelah pembelajaran yang Bapak lakukan?
Saya melakukan teknik observasi, Bu. Terlebih untuk pendalaman ilmunya, saya sering mewawancarai sesuatu. Jadi kan ada anak-anak yang berbeda cara belajarnya, nanti dari situ saya bisa menangkap, oh ini pakai musik, ternyata menggunakan musik itu bisa lebih paham, ada yang cukup mempelajari modul ini sudah paham dan sebagainya. Kira-kira penilaian itu apakah sudah dapat mengukur Pak tingkat pemahaman siswa Bapak? Sudah. Jadi sebelum pembelajaran indikator-indikatornya itu sudah saya tentukan. Jadi itu saya rasa itu sudah mewakili untuk kedalaman ilmu murid-murid. Dan itu membutuhkan banyak waktu mesti ya? Iya, Bu. Satu-satu ya? Iya. Kira-kira ada ide lain tidak yang misalnya cara praktis ini dalam penilaian biar tidak harus satu-satu seperti itu Pak? Ya, sebenarnya ada, Bu. Mungkin besok saya bisa melakukan refleksi. Jadi nanti saya refleksi secara general. Saya jelaskan pembelajaran ini itu maksudnya seperti apa. Seperti itu, Bu. Betul, iya. Ini termasuk temuan saya. Jadi Bapak belum melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Iya. Jadi memang refleksi ini memang sangat diperlukan karena juga mengukur kedalaman pemahaman anak terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Iya. Oke, Pak Wildan. Baik, jika ada rentang nih senilai 1 sampai 10, kira-kira posisi pembelajaran Bapak kemarin itu berada di nilai berapa? Untuk nilai itu masih sekitar nilai 7. 7. Kenapa, Pak? Nilainya 7? Iya, bukan kemarin kan, Bu. Siswa-siswa saya banyak yang kurang fokus, masih fokus dengan dunianya sendiri lah, istilahnya seperti itu, Bu. Kurang fokus ke saya dengan dan pembelajaran. Ya, oke. Nah, sekarang harapan yang ingin Bapak capai itu nilai berapa, Pak? Yang pasti saya targetkan 9. 9 ya? Ya. Oke. Untuk mendapatkan nilai 9, kira-kira kesimpulannya Bapak dari pembelajarannya Bapak, apa lagi yang harus Bapak perbaiki? Baik, Bu. Jadi yang pertama kali akan saya terapkan itu tadi, yang teknik stop itu nanti akan saya lakukan di awal pembelajaran. Nah, ketika itu mereka sudah fokus, barulah saya membagi ke masing-masing kelompok. Masuklah ke pembelajaran saya membagi video, saya membagi modul pembelajaran dan sebagainya. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir jangan lupa menambahkan refleksi. Iya, betul Itu sekali. dia. Iya, luar biasa Pak Wildan. Semoga selalu semangat untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, Siap, yang Bu. berpihak kepada anak, ya. Terus dapat juga mengakomodir semua kebutuhan dari siswa, ya. Dan sehingga Bapak itu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kehadirannya. Ya, terima kasih banyak Bu Vivi atas supervisi yang sudah dilakukan, sehingga saya itu tahu pembelajaran saya itu kurangnya itu di mana, dan saya untuk melangkahinya itu seperti apa itu saya sudah paham sekali. Sama-sama Bapak, semoga sehat selalu ya dan sukses untuk merencanakan pembelajaran ke depannya. Siap, Bu. Iya. Monggo Bu Endang kalau mau ada tambahan. Terima kasih waktunya. Gimana Pak Wildan kemarin ada grogi-groginya juga ya? Ini ya ditunggu sama Bu Vicky, tetapan ada rasa deg-degan gitu ya? Ada, Bu, karena ya itu pembelajaran saya itu memang sepertinya itu kok kurang bagus ya, Bu. Iya. Tapi tadi hari ini kayaknya sudah terselesaikan ya Pak. Alhamdulillah. Apa yang menjadi ganjalan dari Bapak sudah disampaikan kepada Bu Vicky, dan Bu Vicky Bu Vicky tidak memberi solusi ya, tapi hanya mengcoach itu sebagai coach itu Bu Vicky sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Jadi Bu Vicky hanya menggali apa yang ide-ide apa yang harus disampaikan dan diterapkan untuk pembelajaran ke depannya. Betul. Gitu kan? Iya. Bu Vicky kayaknya sudah pantas menjadi
coach. Iya Bu. Iya sudah. Ada sekali Bu. Satu lagi harus sering dilakukan ya untuk mengasah kegiatan coaching ini, jadi sering dilakukan, apalagi tadi setelah selesai pembelajaran memang harus kita lakukan refleksi. Iya. Kayaknya dari saya gitu aja sih Bu, tapi silakan nanti kalau Pak Wildan punya masalah lagi, Bu Vicky siap menampung apapun masalahnya dan mungkin bisa menyelesaikan juga ya, karena Bu Vicky sudah bisa untuk menggugah apa yang ide-ide dari Pak Wildan miliki. Siap. Iya. Itu Bu Vicky. Iya, terima kasih Ibu atas masukannya. Ini beliau ini salah satu guru yang sangat teladan Bu, iya, dan disenangi sama murid-murid di sekolah ya, karena selain masih muda, energi, dia semangat dan dia sangat inovatif Bu. Iya, makanya tidak salah kalau saya melakukan observasi superficial Pak Wildan. Iya. Semoga selalu berproses untuk menjadi guru yang hebat ya Mas ya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya di sini ya Pak Wildan. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.